Ada sebuah hal yang kalau kita tahu, kita akan berkata, kemana aja saya selama ini? Kok baru tahu ini ya? Yuk kita bahas, ini menarik nih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul. Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam hidup saya, sama seperti kamu. Ketika saya banyak mendapatkan pencerahan, lebih tepatnya pencerahan batin gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang secara tiba-tiba terjawab dengan sendirinya. Sampai akhirnya saya berkata, kok saya baru tahu ini sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu? Nah kali ini saya sebagai sahabat kamu izinkan untuk mengubah pola pikir kamu sekali lagi, tapi mengubahnya bukan dengan cara paksaan, tapi justru dengan cara berpikir halus. Coba renungkan perkataan saya, resapi, dan tanyakan diri sendiri. Bukankah apa yang saya ajarkan ini sesuai dengan apa yang kamu yakini? Nah sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai aja. Kita mulai dengan cara pagar kehidupan. Gimana mas? Coba. Sambil kita mendengarkan suara saya, gimana kalau kamu belajar untuk menggunakan hatimu sambil mendengarkan saya? Coba kalau bisa ya, kalau bisa kamu sambil duduk santai untuk kali ini, resapi perkataan saya. Kalaupun kamu harus kerja, tapi coba pasang telinga deh. Dengarkan menggunakan telinga, resapi pakai hati. Ini menarik nih. Gini, saya mau tanya, pernah nggak sih diri kita belakangan ini atau selama ini ingin menjadi orang lain? Ingin menjadi orang lain bukan karena kita ngefans sama dia, tapi justru ingin menjadi dia atau mereka karena selama ini dalam hidup kita ada sebuah pertanyaan, sebenarnya saya itu cantik gak sih? Sebenarnya saya itu beneran oke gak sih sebagai laki-laki? Sebenarnya saya ini jadi suami oke gak ya? Saya ini jadi istri, udah jadi istri yang baik belum sih? Saya sebagai seorang ibu, udah jadi ibu yang baik belum ya? Saya selama ini sebagai seorang ayah, sudah jadi ayah yang baik belum ya bagi anak saya? Kok kayaknya saya gini banget ya jadi orang? Kemudian kamu berpikir akan seseorang, dan kamu berpikir, seandainya saya jadi dia, pasti saya bisa membahagiakan anak saya. Seandainya saya jadi dia, saya pasti bisa membahagiakan dia, orang-orang yang saya sayang selama ini. Pernah atau tidak? Jujur, kita ingin menjadi orang lain untuk dianggap berharga. Sebentar, kalau kamu berpikir hanya diri kamu yang pernah, itu salah. Saya sebagai sahabat kamu nih, yang mungkin rutin kamu dengarkan suaranya hampir setiap hari, saya juga pernah di posisi kamu loh. Saya ngerasa sebagai seorang Aryan Surya, dulu, saya itu nggak ada nilainya bagi orang lain. Saya bahkan merasa maaf ya, kayaknya lebih baik hidup saya berakhir aja deh pada waktu itu. Karena ya sama seperti kamu, kita udah berusaha jadi diri kita, tapi kok ngerasa selalu ada celaknya, ada hinanya, ada kurangnya yang membuat kita nih, oke lah, wajah kita mungkin tersenyum, tapi hati kita mungkin nangis ya. Oke lah, mungkin di depan orang kita sok baik-baik aja, tapi begitu udah sendiri kok kita nangis ya. Bahkan nangisnya tuh nangis banget gitu, ngerasa bahwa selama ini kita membohongi diri sendiri, pura-pura gak ada apa-apa, padahal dalam diri kita rapuh. Pernah kamu seperti itu? Nah sekarang, izinkan saya sebagai sahabat kamu memberikan kamu sebuah solusi emas. Supaya dengan seizin Tuhan, kalaupun kamu belum mengalami ini, nanti di masa depan kalau gejala-gejala ini muncul, kamu bisa tahu kenapa dan harus melakukan apa ya. Karena ini gak enak banget loh. Ini menyiksa batin. Betul gak? Sekarang, sebelum saya mengobati kamu, saya harus memberitahu dulu kepada kamu kenapa sih kamu sebagai sahabat saya ini yang sebenarnya luar biasa loh bisa mengalami peristiwa atau gejala-gejala seperti ini. Ada apa dengan dirimu? Kenapa saya bisa begini mas? Nih penjelasannya. Saya harus mengatakan sesuatu apa adanya, jadi maaf ya kalau penjelasan saya ini agak nyelekit nih di hati kamu. Sadar gak sih? Di waktu dulu kita pernah menjadi si cupu. Si cupu, betul. Si cupu itu apa mas? Si cupu itu si payah, si lemah,
Si cupu, si lemah di masa lalu, kita itu membuat diri kita jadi seperti sekarang loh. Saya tadi waktu lagi pulang olahraga teman-teman, saya lewat sekolah anak-anak. Tiba-tiba saya ngeliat anak SD, badannya kurus banget, cungkring, persis kayak saya waktu kecil. Terus saya berkata dengan diri saya sendiri, tuh lihat tuh, anak cungkring kurus itu adalah saya di masa lalu. Kebayang gak sih anak yang kurus cungkring itu dibully sama teman-temannya, dihina sama teman-temannya, direndahkan sama teman-temannya, padahal dia masih anak-anak loh. Iya, anak itu adalah saya. Nah sekarang coba lihat diri kamu sendiri. Coba kamu katakan kepada saya dari dalam hati, kejadian apa yang terjadi dalam hidupmu di masa lalu yang mohon maaf buruk ya, yang bikin kamu tuh kalau inget-inget lagi bisa jadi nangis. Entah karena kamu pernah dibully sama teman-teman kamu persis saya waktu SD, atau mungkin kamu lebih parah lagi pernah dipukul sama orang tua menggunakan maaf alat yang seharusnya nggak boleh buat mukul anak, tapi kamu dipukul pakai itu. Atau mungkin diri kamu pernah gitu di masa kecil, maaf banget ya, mengalami sebuah trauma, hampir dilecehkan oleh orang lain, terus kamu jadi trauma dengan orang lain. Coba ingat-ingat lagi, kejadian apa yang pernah menimpa kamu di masa lalu yang terjadi kayaknya di waktu kamu masih kecil deh. Ada atau tidak, renungkan kejadian itu apa. Kalau kamu sudah merenungkannya dan menemukannya, nah itu dia. Itu dia tuh sebabnya kenapa kamu jadi kayak sekarang. Sadar gak sih, 90% kerapuhan hidup kita itu karena sedikit orang yang percaya bahwa kita itu spesial di masa lalu. Betul gak? Saya ulangi perkataan saya. Sadar gak sih, sebagian besar rasa tidak percaya diri kita itu disebabkan karena sedikit loh orang yang percaya bahwa kita itu spesial sewaktu kita masih kecil dulu. Ketika kamu masih kecil, berapa banyak orang yang menganggap kamu tuh spesial? Ketika kamu mendapatkan ujian yang nilainya bagus, kamu banggakan di depan orang tua, berapa banyak di antara kamu yang orang tua senang dengan apa yang kamu raih? Jujur ya, kebanyakan di antara manusia-manusia yang saya tolong, saya ajak ngobrol, sama seperti kamu nih. Sedikit loh, di masa lalu dia mengalami sebuah peristiwa bahwa dirinya dianggap spesial karena prestasinya. Nah sekarang kita pakai logika aja. Kalau di waktu masa lalu aja kita susah mendapatkan sebuah predikat spesial di mata orang-orang yang menyayangi kita, di mata orang yang kita sayang, wajar nggak kita sekarang jadi nggak percaya kalau kita tuh spesial? Saya ulangi, wajar tidak kalau kamu selama ini pengennya jadi orang lain, bukan jadi kamu sendiri? Wajar? Nah kalau wajar, berarti penjelasan saya ini membuka pikiran kamu kan, kenapa diri kamu bisa rapuh selama ini seperti saat ini. Nah sekarang saya sudah memberikan kepada kamu kenapanya. Tenang aja, kamu gak usah kayak saya dulu ya, harus tunggu bertahun-tahun untuk menemukan jawabannya. Sekarang saya langsung memberikan kamu solusinya setelah kamu tahu kenapa diri kamu bisa seperti ini. Solusinya mudah. Gini, cukup kamu tanyakan aja setiap hari. Kamu tanyakan sebuah pertanyaan, apa yang membuat diri saya jadi berharga di mata Tuhan? Kamu tanyakan pertanyaan itu, tapi sebisa mungkin sambil kamu melihat pohon atau langit. Lebih bagus lagi keduanya. Nah coba nih, bisa dipraktekin ya. Sekarang kalau kamu lagi di kantor, yang mana kantor itu kan tingkat enak gitu buat ngelihat langit gitu ya. Coba deh, lihat langit atau pohon, kalau bisa keduanya. Atau kalau kamu lagi di rumah atau lagi dalam sebuah ruangan, kamar gitu, kalau nggak bisa ngelihat pohon, lihat langit. Kalau nggak bisa lihat langit, lihat pohon, lebih bagus lagi keduanya. Coba sekarang praktekin ya. Uji perkataan saya, bener atau enggak nih. Sekarang kamu tatap pohon itu atau langit itu. Atau tatap keduanya boleh. Sambil kamu tatap pohon ceritanya,
Terus kamu coba tanyakan dengan suara yang lantang, suara lantang yang terdengar telingamu. Cukup tanyakan begini, kenapa saya harus bersedih, sementara saya berharga di mata Tuhan? Ulangi lagi, kenapa saya harus bersedih, sementara saya berharga sebenarnya di mata Tuhan? Ulangi lagi, kenapa saya harus bersedih, sementara sebenarnya saya berharga di mata Tuhan? Kamu ulangi perkataan itu, ritual ini berulang kali, terutama di saat kamu lagi nggak pede, di saat kamu tiba-tiba lagi pengen nangis gara-gara alasan yang nggak jelas, di saat kamu kumat. Kamu udah tahu sebabnya kenapa kamu kumat kan? Karena masa lalu yang membekas di batin kamu. Obati pakai cara ini ampuh loh. Ya, jadi ketika kamu pengen nangis sendiri, sambil kamu nangis gak apa-apa, tapi sambil gunakan cara saya ini. Lihat pohon dan langit atau salah satunya, kemudian kamu tiru ucapan saya tadi berulang kali sambil kamu mengeluarkan air mata, itu malah bagus. Kenapa? Karena air mata itu adalah racun batin yang keluar. Saya bilang itu berulang kali di video-video saya ya. Jadi gak usah takut nangis nih, terutama laki-laki. Ngerasa laki-laki harus kuat, gak boleh nangis. Itu adalah sebuah hal yang sesat. Ya, Tuhan menciptakan air mata itu pasti ada manfaatnya, bukan buat ditahan. Yang membuat manusia menahan air mata adalah pandangan yang berkata bahwa nangis adalah milik orang-orang lemah. Padahal tidak. Tuhan menciptakan air mata itu untuk menyembuhkan batinmu, bukan untuk menjadikanmu lemah. Setuju ya? Jadi saya akhirnya menemukan cara ini teman-teman untuk memulihkan diri saya. Dan alhamdulillah itu yang menyembuhkan diri saya sampai saat ini seizin Tuhan. Nah, saya ingin dengan adanya video ini, terapi sederhana ini, kamu jadi manusia itu sadar bahwa penilaian orang itu gak usah terlalu dipikirin. Saya ulangi, penilaian orang itu tidak usah terlalu dipikirin. Kenapa sih kok saya hanya melihat pohon, langit, atau bahkan keduanya saya jadi tenang mas mengucapkan ini? Penjelasan ilmiahnya kenapa? Penjelasan ilmiahnya itu karena ketika kamu melihat langit, pohon, atau bahkan keduanya, kamu menjadi orang yang ingat kepada penciptamu. Kamu jadi sadar bahwa diri saya nih sebagai manusia bersandarnya sama Tuhan saya, bukan sama manusia. Bukan sama dia yang menyakiti saya, bukan sama mereka yang menghina atau merendahkan saya, bukan. Mungkin diri kamu baru kehilangan teman baik yang ternyata berkhianat. Mungkin diri kamu baru ditipu sama orang yang kamu percaya. Mungkin diri kamu, maaf banget, baru kehilangan orang yang kamu sayang banget. Sadar ya, orang bisa datang dan pergi, tapi kasih sayang Tuhan itu gak pernah pergi dalam hidup kamu. Buktinya apa? Buktinya gampang. Lihat pohon dan langit yang kamu lihat tadi. Masa kamu gak ngerasa bahwa di situ ada cinta kasih Tuhan sama kamu? Coba renungkan deh. Renungkan video ini. Bukankah kamu akan berkata seperti saya dulu? Kenapa saya baru tahu ini sekarang? Obati diri kamu ya. Dan sadari bahwa kamu berharga dan sangat bernilai. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.